Abu Bakar segera datang kepada Rasulullah SAW. Saat itu sedang diejek, sedang dihina, sedang dicemoohkan. Lalu Rasulullah sedang duduk di depan Ka'bah sambil diejek, sambil dihina, sambil dicemoohkan. Datang Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, dengan mengatakan kalimatnya, as-sahih kama qala haula. Apakah benar apa disampaikan mereka tadi malam engkau ke Aqsa Sidratul Muntaha lalu kembali lagi ke Mekah dalam waktu yang sangat singkat? Rasulullah mengatakan benar Abu Bakar. Dipeluknya oleh Abu Bakar mengatakan, sadaqtuka ya Rasulullah, sadaqtuka saya ya Rasulullah, aku percaya, aku percaya, aku percaya ya Rasulullah, aku percaya. Sambil pegangnya, sambil dipeluknya, sadaqtuka ya Rasulullah, sadaqtuka ya Rasulullah. Turun Jibril dan Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini namanya As-Siddiq, ini Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Jadi kata-kata As-Siddiq ini adalah gelar yang indah yang Allah sampaikan punten melalui Jibril alaihissalam. Kata-kata As-Siddiq ini, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyan ya rafi'asyan ya rafi'asyani waddaraji. Siapa Abu Bakar As-Siddiq ini? Abu Bakar, nama aslinya ini siapa? Abdullah. Nama aslinya Abdullah. Lalu kenapa dikatakan Abu Bakar? Bahkan ada namanya Atiq. Abu Bakar ini di masa sebelum Islam terkenal dengan nama Abu Bakar ataupun Atiq. Nama aslinya adalah Abdullah. Ayahnya namanya adalah Utsman. Jadi Abdullah bin Utsman. Iya, Abdullah bin Utsman. Tapi nama ayahnya juga terkenal dengan Abu Quhafah. Ibunya terkenal dengan Ummul Khair. Punten, iya. Namun pertanyaannya, kenapa Abdullah ini dikatakan Atiq? Lalu kenapa Abdullah ini dikatakan Abu Bakar? Padahal Masya Allah kita sering mendengar Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Alhamdulillah sekarang kita tahu ternyata ya Rabb, kekasih kami nama aslinya adalah Abdullah ibn Utsman, tapi terkenal dengan sebutan Abu Bakar. Apa makna Abu Bakar? Bakar ini artinya adalah punten. Kalau dikatakan bakar, ini adalah kalau digambarkan unta muda yang sangat-sangat apa? Gesit, unta muda yang tidak pernah lelah untuk bergerak. Itu namanya bakar. Maka kenapa Abdullah ini dikatakan Abu Bakar? Karena punten saking beliau ini radhiyallahu anhu gesit, gak ada lelahnya. Bukan hanya gak ada lelahnya, rajin, sehingga orang-orang mengatakan ini kayak unta muda ini, kuat, kokoh, gak pernah malas, apalagi luar biasa gerakannya, luar biasa, gak ada lelahnya, hebat ini. Seperti apa? Bagaikan unta muda yang kuat dan kokoh. Maka disebutlah mengatakan Abu Bakar. Abu Bakar, seperti itu. Iya. Ada orang gocek bolanya bagus, lari sana, lari sini, licin sekali. Maka dibilang mengatakan itu kayak tikus larinya ya. Begitulah kila. Maka dengan mengatakan ini siapa ini? Itu tuh nomor punggung sekian mah. Udahlah, bapaknya tikus lah. Kenapa? Karena rajanya tikus mungkin. Kenapa? Karena larinya gocekannya bagus. Di Arab itu begitu punten. Kalau rambutan, tahu rambutan? Rambutan kita tahu. Coba datang ke Arab Saudi. Apakah ada rambutan? Ada, dikirim dari kita atau mungkin dari Thailand atau dari mana. Tapi yang namanya rambutan, rambut itu namanya bahasa Arabnya apa? Sya'ar. Karena rambutan dibilang Abu Sya'ar. Artinya apa? Yang namanya buah bapaknya rambut. Maksudnya apa? Buah yang memiliki rambut banyak. Jadi dengan mengatakan ini adalah seakan-akan nggak ada buah yang paling banyak rambutnya kecuali ini, maka dikatakan Abu Sya'ar. Seperti itu. Duren, Abu Syauq. Artinya apa? Buah yang banyak durinya. Seperti itu. Jadi kalau bahasa enak aja Abu Sya'ar, Abu Syauq gitu kan kata-katanya. Nah, karena ini lincah bagaikan unta yang tidak ada pernah lelahnya, kuat. Lalu apa namanya? Gesit, maka dikatakan Abu Bakar.
Berarti itu sanjungan apa hinaan kira-kira? Sanjungan. Sanjungan ini untuk Abu Bakar. Sanjungan Abu Bakar. Masya Allah. Lagi mudanya terkenal dengan Abu Bakar. Rajinnya luar biasa. Kokohnya luar biasa. Gesitnya luar biasa. Satu itu. Yang kedua, terkenal dengan Atiq namanya. Apa Atiq ini? Atiq itu ganteng. Setiap orang memandangnya nggak ada khilafiyah. Kalau dalam bahasanya pasti semuanya bilang ganteng. Berapa banyak para wanita pada waktu itu berharap ingin menjadi istrinya Abu Bakar. Berapa banyak orang tua yang menginginkan agar Abu Bakar itu menjadi mantunya. Kenapa? Ganteng. Sudah rajin, ganteng. Masya Allah, Atiq. Itu li jamali wajhi. Dengan gantengnya wajahnya dikatakan Atiq. Ini ketika di zaman itu. Saya lanjutkan, punten, untuk mengetahuinya. Kenapa? Sengaja kita katakan demikian dari awal. Agar apa? Agar kita bermesraan dengan Abu Bakar itu lebih nyaman lagi. Mengetahui, oh namanya ternyata Masya Allah Abdullah, bapaknya adalah Utsman, tapi terkenal dengan Abu Bakar. Kenapa? Karena beliau ini gesitnya luar biasa. Lalu Atiq karena gantengnya. Masya Allah, punten. Setelah Islam namanya adalah Abu Bakar tetap, tapi ada kata-kata As-Siddiq. Berarti ada 3 kunyahnya, lakabnya. Abu Bakar, Atiq, Siddiq. Hampir tidak tahu nama aslinya adalah siapa? Abdullah. Hampir kita tidak tahu. Kalau dikatakan siapa itu Abu Bakar? Tahu. Siapa itu Atiq? Banyak yang tahu. Apalagi kalau dikatakan Siddiq, semua sudah paham. Tidak ada gelar yang menjadikan kata-kata terindah untuk beliau kecuali punten As-Siddiq ini. Abu Bakar terkenal sampai hari ini. Rasulullah pun tidak merubahnya. Tapi Atiq itu Rasulullah punten. Ada nggak di dalam bahasa kita satu bahasanya tapi maknanya 2? Ada nggak kira-kira di kita apa? Apa kira-kira ya? Maknanya, namanya satu tapi bahasanya mengandung 2 makna. Bisa jadi gitu. Kayak Atiq. Atiq itu maknanya ganteng. Tapi ada Atiq juga artinya adalah itq. Artinya apa? Terbebas. Maka Rasulullah mengatakan, sekarang setelah Islam kamu tetap Atiq, ganteng. Katakan, tapi setelah Islam, Atiqu minan nar, engkau adalah orang yang terbebas dari api neraka. Itqu minan nar, Atiqu minan nar, itu kalimatnya. Ini kalimat yang disampaikan Rasulullah untuk gelarnya Abu Bakar. Lalu setelah Islamnya mendapatkan gelar As-Siddiq. Punten. Pertanyaan selanjutnya, dari mana gelar As-Siddiq ini? Langsung dari langit. Jadi kalau ditanya siapa yang memberikan gelar Abu Bakar ini As-Siddiq, para ulama mengatakan bukan Rasulullah, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Kisahnya semua sudah tahu. Peristiwa Isra Mi'raj yang mana Rasulullah pada malam hari itu, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, dan selanjutnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, lalu kembali lagi ke Masjidil Aqsa, lalu kembali lagi ke Masjidil Haram dalam waktu yang sangat singkat. Sampai Rasulullah SAW kan tidur di rumahnya Ummu Hani, dibangunkan oleh malaikat Jibril. Lalu setelah itu apa? Tawaf. Setelah itu berangkat Isra Mi'raj tadi, pulang lagi. Begitu pulang, punten, apa yang terjadi? Rasulullah kembali ke tempat tidurnya. Kata Rasulullah mengatakan, mazala dafiyah, tempat tidurku masih hangat. Berarti kalau kita lagi tidur, bangun sebentar, mungkin ke toilet, lalu kembali lagi, kemungkinan tempat kita tidur masih hangat apa enggak? Karena saking sebentarnya. Kalau sudah dingin, berarti terlalu lama. Berarti Rasulullah ketika langsung kembali lagi, kata Rasulullah, tempat tidurku masih hangat. Berarti dengan cepat peristiwa Isra Mi'raj ini. Peristiwa Isra Mi'raj, iya. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu bukan ruh saja, tapi ruhiyan wa jasadiyan. Ingat, ruh dan jasad, itulah mukjizat. Terkadang zaman-zaman sekarang ini mencoba memasukkan semuanya ke akal. Masa sih Rasulullah harus berangkat secepat itu? Kalau sesuatu bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya, maka akan lebur, akan hancur. Kenapa? Karena yang tercepat adalah cahaya. Wah, berarti ruhnya saja. Punten, kalau saja hanya ruhnya saja yang Isra Mi'raj, punten, berarti itu namanya apa? Mimpi. Itu namanya mimpi. Ini adalah ruh dan jasad. Buktinya, subhanalladzi asra
bi abdihi, tidak subhanalladzi asra bi ruhi abdihi, tapi bi abdihi artinya hamba itu ruh dan jasad. Seandainya ada yang menyatakan bahwa Rasulullah hijrah itu hanya ruhnya saja, punten, langsung saja kita katakan bukan, hijrahnya ada ruh dan jasad. Tapi secara logika bla 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 bla, jawab, kan namanya juga mukjizat. Mukjizat itu amrun khariqun lil ada. Mukjizat itu sesuatu yang tidak akan pernah bisa masuk dalam akal kita. Yang menerimanya adalah apa? Iman. Itulah fungsinya iman yang sangat luar biasa. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Begitu Isra Mi'raj disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang ada di kota Mekah, goncang semuanya. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang tadinya mau beriman, begitu dengan mengatakan Rasulullah SAW hijrah, lalu punten, Rasulullah SAW Isra Mi'raj, mereka katakan, ini tadinya saya mau percaya sama Muhammad ini, tapi bohongnya terlalu gede sekarang ini. Masa perlu ke Aqsa saja berhari-hari? Masa dalam semalam bisa? Udah kegedean bohongnya, saya nggak beriman. Tadinya ada keinginan beriman, mendengar itu tidak beriman. Yang tadinya tidak beriman malah semakin mengolok-olok sama Rasulullah SAW, terutama Abu Jahal, Abu Lahab, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, itu menghina habis-habisan. Subhanallah, Umayyah bin Khalaf itu menghina habis-habisan. Lihat nih, yang beriman pada Muhammad ini sekarang udah tambah ngaco, tambah ngaco. Masa berangkat ke Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam saja, bahkan subuh bersama kita lagi, pokoknya dihinanya, diejeknya, dicemoohkannya. Lalu kata Abu Jahal mengatakan, coba bilang sama Abu Bakar ini, coba bilang sama Abu Bakar, kasih kabar sama Abu Bakar bahwa temannya sekarang ini sudah tambah ngaco, berangkat ke sana. Maka suatu orang berlari kepada Abu Bakar, ketuk pintunya, lalu dikatakan, Abu Bakar, ada kabar. Kabar apa? Kata Abu Bakar, lihat temanmu itu Abu Bakar. Kenapa temanku? Siapa? Muhammad. Kenapa dengan Muhammad Rasulullah? Kata Abu Bakar, dia bercerita, katanya malam tadi dia ini berangkat ke Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, lalu kembali lagi ke Aqsa, lalu setelah itu apa? Kembali lagi ke Mekah dalam waktu hanya semalam saja, bahkan kurang dari 1 malam. Apa coba pendapatmu, hai Abu Bakar, tentang sahabatmu itu yang sekarang sudah nampak kegilaannya, sudah nampak bohongnya? Na'udzubillah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Dengan mengatakan, awallahi qad qala hadza. Demi Allah dia telah mengatakan ini? Iya, dia telah mengatakan itu, dengan bangganya, dengan mengatakan, dia telah mengatakan itu. Abu Bakar mengatakan, demi Allah dia telah mengatakan kata-kata itu. Benar Abu Bakar, dia mengatakan kata-kata itu. Suatu perkataan yang luar biasa. In qalaha qad sadaq. Kalau dia mengatakan kata-kata itu, berarti dia benar. Wa sadaqtuhu, dan aku sangat mempercayainya. Enggak ragu Abu Bakar As-Siddiq. Satu-satunya sahabat, kata Rasulullah SAW, yang tidak pernah ragu ketika mendapatkan kabar dariku, ucapanku, kecuali siapa? Abu Bakar. Tidak ada seseorang ketika diperlihatkan Islam kecuali bertanya. Apa saja pertanyaannya, kecuali Abu Bakar tanpa tanya. Nanti kita lihat Islamnya Abu Bakar bagaimana. Iya. Namun Abu Bakar segera datang kepada Rasulullah SAW. Saat itu sedang diejek, sedang dihina, sedang dicemoohkan. Lalu Rasulullah sedang duduk di depan Ka'bah sambil diejek, sambil dihina, sambil dicemoohkan. Datang Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, dengan mengatakan kalimatnya, as-sahihu kama qala haula. Apakah benar apa disampaikan mereka tadi malam engkau ke Aqsa Sidratul Muntaha lalu kembali lagi ke Mekah dalam waktu yang sangat singkat? Rasulullah mengatakan benar Abu Bakar. Dipeluknya oleh Abu Bakar mengatakan, sadaqtuka ya Rasulullah, sadaqtuka saya ya Rasulullah, aku percaya ya Rasulullah, aku percaya. Sambil pegangnya, sambil dipeluknya, sadaqtuka ya Rasulullah, sadaqtuka ya Rasulullah. Turun Jibril, dan Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini namanya As-Siddiq, ini Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Jadi kata-kata As-Siddiq ini adalah gelar yang indah yang Allah sampaikan punten melalui Jibril alaihissalam. Kata-kata As-Siddiq ini